Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah dan terus memberikan kenikmatannya kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan sehat, sehingga dengan kenikmatan iman itu kita bisa merasakan satu nikmat Allah yang besar pada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, sebagai pemberi kabar gembira kepada kita, sebagai pemberi peringatan kepada kita, rahmatan lil alamin, yang rahmatnya mencakup semua alam. Dengan kesehatan kita masih terus bisa beribadah dengan izin Allah, menambah amal kebaikan kita, sehingga dengan amal kebaikan kita itu kita bisa mengharapkan kembali rahmatnya. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan salah seorang di antara kalian amal perbuatannya mengantarkan dia masuk ke dalam surga, kecuali hanya rahmat Allah lah yang akan bisa memasukkannya menjadi ahli surga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk engkau? Kata Rasulullah SAW, ya termasuk aku. Maka dengan amal soleh itu kita berharap Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, Allah akan memberikan petunjuknya, memberikan hidayah taufiknya, sehingga umur kita adalah umur kebaikan, umur kita adalah umur untuk menambah amal soleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa dan mahasiswi senior school baik Jogja maupun Semarang, saya berharap Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmatnya. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Terakhir sudah kita bahas tentang renovasi Ka'bah, dan bahasan itu mengakhiri bahasan kita tentang sirah Rasulullah SAW dari kelahiran sampai 40 tahun sebelum atau 40 tahun masa di mana Rasulullah SAW belum diangkat menjadi seorang Rasul. Secara global, perjalanan hidup Rasulullah SAW yang telah kita kaji sampai dengan peristiwa renovasi Ka'bah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat dengan memiliki keutamaan dan kelebihan. Beliau memiliki pemikiran yang cerdas, beliau memiliki cara pandang dan cara pikir yang tajam, dan beliau memiliki akhlak yang mulia, sehingga masyarakat pun menempatkan beliau benar-benar berada pada tempat yang tinggi. Bahkan kalau kita sering mendengar dalam sejarah, beliau mendapatkan gelar yang tidak didapatkan oleh orang lain, yaitu Al-Amin. Kemudian dari sejarah Rasulullah SAW tadi kita juga bisa mendapatkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, penutup dari rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah kepada umat ini. Beliau menjadi rasul terakhir dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah. Maka kita akan dapatkan bahwa beliau semasa hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah sesembahan yang disembah oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri waktu-waktu di mana mereka memuja Tuhan-Tuhan mereka pun tidak. Tidak pernah juga makan dari makanan-makanan yang disembelih atas nama selain Allah, dan juga tidak pernah ikut merayakan tentang atau yang berkaitan dengan sesembahan mereka. Bahkan beliau sendiri di dalam kisahnya pernah kita dapatkan ketika beliau pergi berdagang ke kota Syam, tidak pernah sama sekali beliau bersumpah dengan atas nama Tuhan-Tuhan mereka. Maka ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah disiapkan oleh Allah untuk menjadi pengemban risalah yang terakhir. Kita masuk kepada fase kehidupan Rasulullah SAW yang kedua, yaitu fase nubuah, atau di mana Rasulullah SAW memasuki masa terpenting dalam kehidupannya. Di dalam sejarah nanti kita akan mengenal bahwa fase kehidupan Rasulullah SAW ini terbagi menjadi dua. Fase sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu sejarah dari kelahiran sampai masa nubuah, dan fase yang kedua adalah pasca nubuah, yaitu kehidupan Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Rasul hingga Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Pembahasan fase yang kedua ini merupakan pembahasan terpenting dalam sirah Rasulullah SAW. Karena meskipun fase ini waktunya kurang lebih hanya 23 tahun, tetapi disitulah Rasulullah SAW benar-benar mencurahkan segala potensi yang beliau miliki, mencurahkan segala hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beliau untuk mengemban risalah Allah ini. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia begitu perhatian dengan kehidupan kita. Kesulitan dalam kehidupan kita itu menjadi prioritas yang diberikan oleh Rasulullah SAW, punya rasa belas kasihan dengan umat ini dan memiliki azizun alaihi harisun alaikum, ketamaan supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Kehidupan fase yang kedua Rasulullah SAW ini terbagi menjadi dua masa. Sebagai pendahuluan dulu akan kita bahas periode ini secara global. Jadi fase atau kehidupan Rasulullah SAW
pasca nubuah setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu fase Mekah kurang lebih waktunya 13 tahun, dan yang kedua adalah fase Madinah. Fase Mekah artinya kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian fase Madinah atau yang kita kenal dengan Al-Ahdul Madani, kurang lebih masanya adalah 10 tahun, adalah masa di mana Rasulullah SAW mengembangkan dakwahnya setelah beliau sampai ke kota Mekah pada saat beliau meninggalkan kota Mekah dan hijrah. Dua periode ini masing-masing memiliki jenjang di setiap periodenya. Jadi nanti di periode Makkah itu ada marohilnya atau ada jenjangnya, dan setiap jenjang dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW itu pun memiliki kekhususan tersendiri. Kemudian di Madinah juga demikian, memiliki jenjang-jenjang dalam kehidupan yang jenjang itu pun memiliki kekhususan dalam dalam kehidupannya tadi atau dalam dakwahnya itu. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat yang turun pada masing-masing fase tersebut. Ini menguatkan bahwa fase itu memiliki khosois, memiliki kekhususan dan memiliki keutamaan atau kelebihan yang berbeda antara satu marhalah atau satu jenjang dengan jenjang yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki periode atau ahdun nubuwah wa dakwah, yaitu masa kenabian dan dakwah Rasulullah SAW, dan masa di nubuwah itu adalah masa yang pertama, yaitu masa atau ahdul maki. Kita akan kaji dulu bagaimana Allah benar-benar menyiapkan kenabian Rasulullah SAW dan bagaimana kondisi manusia dalam menerima nubuah Rasulullah SAW. Karena kenabian Rasulullah SAW ini bukan merupakan satu hal yang mendadak dan tidak diketahui, tidak. Tetapi kenabian Rasulullah SAW ini merupakan satu hal yang sudah banyak diketahui terutama oleh orang-orang ahlul kitab. Hal-hal yang berkaitan dengan kenubuhan atau kenabian Nabi Muhammad SAW ini di dalam sirah kita mengenalnya dengan nama bisyarat, atau tanda-tanda nubuah Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Baqarah yang pertama, surat yang kedua ayat 129, bahwa Rasulullah SAW itu telah dikabarkan tentang nubuahnya sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul
hakim. Rabbana, dan Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka ada seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Dalam surat Al-A'raf Allah juga menyebutkan ayat yang ke-157 bahwa kenabian Rasulullah SAW itu telah tercantum di dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang mereka dapatkan tertulis di dalam kitab-kitab mereka, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam surat As-Saff Allah juga berfirman bahwa Nabi Isa memberikan kabar gembira tentang diutusnya seorang rasul setelah Nabi Isa itu sendiri. Ayat yang ke-6 surat As-Saff Allah berfirman, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat, aku membenarkan apa yang diturunkan kepadaku berupa kitab At-Taurat, wa mubasyiran, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, ana dakwatu Ibrahim wa busyra Isa, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi kelahiran Rasulullah SAW atau tentang diutusnya Rasulullah SAW ini telah diketahui oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu diutus. Orang-orang ahlul kitab di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi mereka tahu sifat-sifatnya, mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kita akan dapatkan banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang-orang Yahudi itu menceritakan tentang adanya seorang rasul yang akan diutus pada akhir zaman, dan bagaimana mereka menanti betul kedatangan rasul terakhir ini, sebagaimana dalam hadis Salamah bin Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ahli Badar, artinya beliau termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi di Bani Abdil Ashhal itu membicarakan tentang apa? Tentang seorang rasul. Beliau mengatakan bahwa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, atau kurang lebih dari waktu diutusnya Rasulullah SAW, beliau pernah duduk bersama di satu majelisnya orang-orang Yahudi Bani Abdil Ashhal. Maka pada saat itu, waktu itu memang beliau umurnya masih muda,
Beliau ketika tidur-tiduran ya di halaman tempat dia ya, tinggal bersama dengan orang Bani Asal ini, beliau mendengarkan bahwa orang-orang Yahudi itu menyebut tentang hari kiamat, tentang hisab, tentang timbangan, tentang surga dan tentang neraka. Dan mereka juga orang-orang yang meyakini bahwa semua kehidupan itu ada. Kemudian tetangga mereka, orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala mengatakan, "Waihaka ya fulan, taro hadza kainan anna nasa yub'atsuna ba'da mautim ila dari fiha jannah wan nar wa yujzauna fiha bi'amalihim." Wahai celaka kalian fulan, apakah engkau berkeyakinan bahwa manusia nanti akan diutus setelah kematiannya dan mereka akan dibangkitkan, digiring menuju surga dan neraka, dan mereka akan diberikan pahala sesuai dengan apa amal perbuatan mereka? Mereka mengatakan ya. Kemudian orang-orang musyrik ini bertanya, apa tandanya? Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa ada nabi yang akan diutus dari negeri ini, kemudian orang itu mengarahkan tangannya, menunjuk tangannya ke arah Mekah atau Yaman. Nabi inilah yang akan yang akan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal tersebut. Kemudian orang-orang ahli musyrik itu mengatakan, kapan kita bisa bertemu, bisa melihat itu semuanya? Qala salamah fawallahi ma dhahaba al-lailu wan nahar hatta ba'athallahu ta'ala rasulah wa huwa hayyun baina adhurina fa amanna bi wa kafaru bihi baghyan wa hasadan fa qulna wa ilaka ya fulan. Kemudian Salamah ini mengatakan, dan kami menunggu kelahiran Rasul tadi, artinya apa yang mereka beritakan tadi siang dan malam, sampai apa akhirnya Allah mengutus Rasul kepada kami dan dia hidup di tengah-tengah kami beriman kepadanya, sedangkan orang-orang yang semula meyakini tentang diutusnya seorang Rasul yang akan menyampaikan tentang kiamat, menyampaikan tentang mizan, tentang surga, tentang neraka tadi, justru mereka kufur. Mereka tidak mau meyakini, tidak mau beriman dengan orang yang diutus menjadi Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Salamah mengatakan, celakalah kalian wahai fulan, bukankah kalian dulu yang mengatakan tentang apa yang telah kalian sampaikan kepada kami? Kemudian mereka mengatakan, iya, tetapi bukan itu. Artinya mereka menutupi kehadiran Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, sedangkan mereka mengetahui dengan yakin bahwa itulah sebenarnya Rasul yang mereka tunggu. Mereka kufur karena apa? Karena kebencian mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan insya Allah pada edisi yang selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.